Halo teman-teman trader, selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam sesi edukasi webinar. Hari ini kita mengambil tema chart pattern lanjutan yang kemarin, dan hari ini kita membahas tentang pola grafik lanjutan atau continuation patterns. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang sudah hadir pada sore ini. Sekarang masih menunjukkan pukul 5 lewat 56, masih ada 4 menit lagi. Bagaimana suara saya dan gambarnya, apakah bisa ditangkap dengan jelas? Bisa ditangkap dengan jelas? Halo, halo. Gimana? Gambar dan suara saya? Rasanya susah sekali ya. Signalnya kurang bagus ya. Iya, teman-teman, signal saya agak kurang bagus hari ini soalnya, maka saya harus memastikan apakah suara saya dan gambarnya bisa diterima dengan jelas. Kalau dapat diterima dengan jelas, saya minta konfirmasinya ya. Agak susah sih sinyalnya hari ini soalnya. Saya loading ini di HP pun kurang bisa soalnya. Wah, gawat ini kalau gini ini. Kenapa nggak bisa? Lamban sekali ya koneksinya. Kita pakai yang mana ya, Wan? Koneksinya? Yang 5G ya? Oke, teman-teman sekalian, gimana suara saya dan gambarnya? Apakah bisa ditangkap dengan jelas? Kalau bisa ditangkap dengan jelas suara saya dan gambarnya oke, kita langsung masuk ke sesi webinarnya langsung loh. Saya loading agak lambat soalnya di sini. Saya nggak tahu di tempat kalian bagaimana soalnya. Oke ya, suaranya ya. Testing. Saya khawatirnya nggak jelas soalnya, bukan apa. Oke ya, suaranya kita lanjut ya, langsung aja ya. Baik, teman-teman sekalian,
Sebelumnya saya sampaikan disclaimer dulu ya, buat teman-teman sekalian, bahwa materi yang saya sampaikan pada sore ini adalah bentuk komunikasi dan edukasi teman-teman trader Indonesia supaya lebih bisa memahami materi yang seputar finansial untuk menambah wawasan kita bagi yang pemula maupun yang sudah lama melakukan perdagangan di pasar valuta asing maupun jenis produk derivatif lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa perdagangan finansial secara virtual itu mengandung resiko tinggi karena dia memiliki daya ungkit atau leverage. Jadi sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan, sebenarnya mempertimbangkan kembali resiko yang sanggup kita terima. Karena namanya perdagangan virtual cuma ada dua hal, yaitu berapa resiko yang sanggup kita tanggung dan seberapa besar pengembalian yang kita harapkan. Oke, teman-teman sekalian, sepanjang webinar ini berlangsung, apabila terdapat gangguan, mohon saya diinformasikan dan dicek kembali sambungan internet Anda atau device Anda jika mengalami permasalahan, karena sejujurnya di sini di tempat saya ini signalnya agak kurang bagus ya buat hari ini. Jadi kalau ada gangguan nanti saya minta tolong saya diinformasikan kembali. Oke, Anda bersama saya Adi Pangestu dari HFM. Kali ini akan memandu Anda untuk memberikan pemahaman secara simpel, secara sederhana, supaya materi yang disampaikan teman-teman mendapatkan manfaatnya ya. Oke, webinar kita pada hari ini mencakup beberapa, sebenarnya ada 6 materi yang akan saya sampaikan dan saya akan sampaikan secara singkat. Dan materi ini adalah materi yang sangat sederhana karena kita akan belajar tentang basic dari pola grafik. Oke, jadi ini adalah basic dari pola grafik dan kita sudah memasuki webinar pada tingkat menengah. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke materi kita. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pola reversal, pola grafik reversal, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pola grafik lanjutan atau continuation chart patterns. Seperti sebelumnya bahwa chart pattern merupakan pengembangan lanjutan dari teori Dawes ya, dari teori Dawes, sehingga menjadi bagian penting dalam menganalisa teknis khususnya, karena chart pattern merangkum seluruh aktivitas perdagangan, merekam semua psikologis dan perspektif dari pedagang secara khusus, dan menggambarkan permintaan dan penawaran di dalam pasar secara komprehensif. Dengan kata lain, chart pattern di ujung hari akan menentukan siapa yang akan mendominasi pasar. Jadi apakah penting belajar chart pattern? Hemat saya itu penting kalau kita melakukan perdagangan untuk jangka panjang. Tetapi bagaimana dengan perdagangan jangka pendek? Itu juga penting karena chart pattern ini akan berlaku pada semua periode waktu perdagangan ya. Teman-teman, meskipun Anda seorang intraday trader, itu tetap akan berlaku gitu ya. Oke, jadi pola lanjutan yang akan kita bahas pada hari ini adalah formasi grafik yang menandakan bahwa tren yang sedang berlangsung mengalami perlambatan. Nah, perlambatan tersebut apakah untuk melanjutkan perjalanan atau malah berputar arah ya, tetapi dalam hal ini kita bahas lanjutan, maka ini adalah pola lanjutan tren. Namun pola lanjutan tidak selalu berhasil di dalam beberapa katalis yang harus kita perhatikan, dan basicnya kembali kepada garis tren yang akan membantu kita dan proyeksi harga gitu ya. Dan ini erat kaitannya sekali dengan yang namanya pola korektif karena kita belajar tentang pola lanjutan. Jadi ini
erat kaitannya dengan pola korektif seperti gelombang kedua atau gelombang yang keempat dari teori Elliott wave ya, kawan-kawan sekalian. Oke. Nah, ini saya mengulangi kembali quotes dari Rob Elliott ya, kawan-kawan sekalian, bahwa manusia memiliki emosi sama dalam menghadapi suatu kondisi sehingga reaksi tersebut diperkirakan akan selalu sama dan berulang. Dan hal itu akan kita lihat dari pola-pola hari ini. Oke, tujuan dari pengenalan pola lanjutan hari ini adalah untuk menentukan objektivitas sehingga bisa mengambil keputusan masuk pasar dan keluar pasar ya, serta bisa menentukan rasio risk dan reward-nya atau rasio resiko dan pengembaliannya, return-nya ya. Oke, yang pertama pola yang akan kita bahas hari ini adalah simetris ya. Ini adalah pola segitiga simetris atau symmetrical triangle. Kawan-kawan, ini symmetrical triangle adalah pola yang netral yang dan umum terjadi di dalam pola korektif, pola gelombang 2, gelombang 4 atau pola B pada gelombang menurut teori Elliott wave gitu ya kawan-kawan sekalian ya. Jadi ini adalah pola yang netral, bisa sebagai pola lanjutan naik maupun pola lanjutan turun. Oke, tergantung dari tren yang sedang berlangsung. Pola ini membutuhkan waktu pembentukan 1 sampai dengan 3 bulan. Jadi ini durasi waktunya relatif panjang ya kawan-kawan sekalian. Nah, kalau kita berbicara waktu 1 sampai 3 bulan ya otomatis kita akan menggunakan grafik harian atau daily ya. Nah, tetapi apakah ini berlaku juga di dalam periode yang lebih kecil, misalnya di 4 jam dan 1 jam? Tentu saja ini berlaku, karena bagaimanapun namanya pola grafik itu adalah suatu fraktal atau pola yang berlaku pada semua periode waktu, gitu ya. Tergantung bagaimana kita menempatkan kepentingan kita di dalam pasar. Oke, 1 sampai 3 bulan ya, ini waktu yang cukup lama. Jadi ibaratnya 1 sampai 3 bulan berarti kalau untuk periode 1 hari, periode 1 jam dia membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 3 hari gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau kita menggunakan periodenya 4 jam maka mungkin akan berlaku 1 sampai dengan 3 minggu ya. Jadi disesuaikan saja ya nanti ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Jika kurang dari waktunya, periodenya, maka dia akan membentuk pola Pinance. Jadi pola Pinance itu adalah sama, simetris juga, segitiga simetris, tetapi durasi waktunya lebih pendek ya. Durasi waktunya lebih pendek. Apa ini? Presentasi terhalang, tolong diperbaiki. Apa tuh? Oke, sorry ya, sorry. Oke, maafkan saya. Oke, sekarang udah oke ya? Udah oke ya? Oh, sorry, saya nggak perhatikan tadi. Oke, jadi yang pertama ini adalah simetris triangle ya, kawan-kawan sekalian membutuhkan waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Jika kurang, maka akan membentuk pola Pinance. Oke, akan terlihat seperti ini, teman-teman. Ini adalah bentuk simetris untuk bullish. Saya kasih contoh di sini, teman-teman bisa melihat ada pola tertinggi dari pola A, pola rendah dari B, pola tinggi dari C, pola rendah yang lebih tinggi, ini adalah pola D dan E, kemudian F. Jadi dia akan membentuk durasi yang cukup lama untuk simetris 1 sampai dengan 3 bulan ya. Jadi anggap saja ini tampilan dari grafik ini adalah daily ya. Jadi kalau ini teman-teman menganggap ini adalah tampilan 1 jam, dia akan berlaku 1 sampai dengan 3 hari.
kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau 4 jam ya 1 sampai dengan 3 minggu. Jadi ya kurang lebih angka 3 ya, simetrisnya ya, angka 3. Oke, jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwa bentuk dari simetris triangle ini adalah pola korektif yang sering kita temukan di dalam perdagangan, dan ini secara akurat digambarkan di dalam pola-pola lanjutan yang ditampilkan di dalam teori Elliott-Wave. Kenapa dari tadi saya menyebut teori Elliott-Wave? Karena pada pekan depan kita akan memasuki teori Elliott-Wave ya. Kita akan belajar tentang teori Elliott-Wave. Jadi hari ini ada sinkronisasinya dengan teori Elliott-Wave maupun pada Dow teori. Cuma kali ini kita membahas tentang stagnisasi harga di dalam perjalanan yang kita sebut sebagai pola lanjutan. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ada pola ACE ini membentuk harga tinggi yang merendah dan BDF membentuk pola rendah yang meninggi. Ini adalah lower high, higher low. Ini ada higher low dan di atas ini adalah lower high ya kawan-kawan. Dan di sini teman-teman bisa melihat di sini ada terjadi breakout yang sudah saya buatkan template-nya di sini. Maka terjadinya breakout ini menandakan secara simetris bahwa harga sudah keluar dari zona menyempit ya. Ini akan lebih gampang dilihat pembentukan pola ini apabila teman-teman menggunakan Bollinger Band ya. Kalau teman-teman menggunakan Bollinger Band nanti akan kelihatan bentuk dari Bollinger Band menutup seperti leher botol ya gitu ya. Dari tadinya mengambang kemudian dia menutup. Dari tadinya mengambang kemudian Bollinger Band-nya perlahan-lahan mengecil seperti leher botol ya. Seperti leher botol. Nah, teman-teman bisa kalau menemukan pola demikian, teman-teman bisa membuat satu proyeksi target harga dari type A dan B untuk dijadikan acuan target harga ya kawan-kawan. Gitu ya. Ini adalah pola bullish simetris, pola bentuk yang ke sisi atas untuk melanjutkan pergerakan positif. Oke, dibutuhkan minimal ya titik reversal ABCD, kadang-kadang dia juga nyambung ke EF ya, jadi tergantung dari pembentukan pola tersebut. BD menjadi support, AC menjadi resisten ya. Kalau kita mengambil dari 4 titik reversal yang kita dilihat di sini. Sementara dari contoh ini saya mengambil dari 3 titik ya, 3 titik yang saya tambahkan E dan F di situ. Oke, nah breakout menjadi sebuah konfirmasi lanjutan tren disertai dengan volume tinggi ya. Teman-teman bisa kembali menonton kembali video tentang volume yang saya sharingkan pada beberapa waktu yang lalu bahwa breakout salah satu fungsi dari volume itu adalah memvalidasi breakout. Nah, terjadinya breakout pada pola simetris ini harus divalidasi oleh peningkatan volume, gitu ya, kawan-kawan. Oke, selanjutnya ini adalah bearish symmetrical triangle. Jadi teman-teman juga akan minimal mendapatkan 4 poin di sini, yaitu harga rendahnya AC, harga tingginya adalah BD, dan cenderung harga akan mengkerucut. Juga bisa menggunakan indikator pembantu seperti alligator oscillasi atau menggunakan alligator ya, MA alligatornya juga bisa, karena situasi ini semakin mengkerucut nanti dia akan menggambarkan buaya yang tertidur ya. Jadi bisa digabungkan dengan indikator seperti alligator dan osilator alligatornya akan kelihatan di situ. Dan dengan menggunakan BB juga bisa ya, Bollinger Band juga bisa. Jadi kalau terjadi breakout pada sisi bawah, maka teman-teman bisa mengambil target dari A ke B ya sebagai acuan dari target ya. Oke, sudah simetris. Jadi simetris itu dia
segitiga sama sisi atasnya, sisi bawahnya sama, tetapi dia mengkerucut ya, membentuk simetris. Nah, sementara yang akan kita bahas yang kedua ini adalah tentang simetris, bukan lagi simetris, tetapi kita akan membahas tentang ascending dan descending, yaitu kemiringan ke sisi atas dan kemiringan ke sisi bawah pada pola triangle. Oke, itu yang tadi pertama dan ini yang kedua. Di ascending dan descending triangle merupakan varian dari pola lanjutan yang sangat bergantung pada tren yang mengawalinya, gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini saya tampilkan dua contoh, yaitu kelihatan jelas bahwa ascending memiliki harga rendah yang meninggi, sementara pada sisi atas dia membentuk resisten yang cenderung merata. Nah, kebalikannya adalah descending triangle, di mana supportnya cenderung membentuk harga equal, harga rendah yang sama, dan harga pada high-nya, harga tingginya cenderung menurun. Maka dia disebut sebagai descending triangle. Nah, ini adalah pola lanjutan ya kawan-kawan sekalian. Dalam contoh ini saya memberikan ilustrasi dari pola grafik, dan nanti akan lebih jelas kalau kita melihat ke dalam MetaTrader ya nanti ya. Dia membentuk, ini saya tambahkan minimal ada 4 apa ya, ada 4, itu yang paling minim adalah 4 titik ya, 2 titik harga rendah dan 2 titik harga tinggi. Tetapi di dalam beberapa contoh kasus bisa lebih deh, bisa tambah ke E dan C. Nah, ini adalah pola descending, di mana harga tingginya menurun dan harga rendahnya kurang lebih sama ya, kurang lebih rata. Dan yang harus kita perhatikan dari pola ini, apakah nanti terjadi penembusan ke sisi atas atau pada sisi bawah. Nah, ini sangat bagus kita dapatkan pola ini apabila momentum turun baru saja berlangsung ya. Momentum turun baru saja berlangsung. Dan dia membentuk pola ini, maka ini cenderung akan ke sisi bawah. Tetapi ada kalanya pola ini akan gagal apabila dia terletak di penghujung tren ya. Kalau dia terletak di penghujung tren, maka bukan lagi pola lanjutan. Ini kok ngelek-ngelek ya. Sorry ya kawan-kawan sekalian. Iya, kayak ngelek-ngelek soalnya. Sebentar ya, sebentar. Oke ya, agak ngelek soalnya nih. Nah, ini terjadi breakout dan kita akan selalu masuk ketika terjadi retest. Oke, dan kita bisa menempatkan targetnya, kita turunkan saja garis descendingnya ke sisi ke poin A. Itu akan menjadi target yang paling logis. Tapi sebenarnya kalau pola ini terbentuk, targetnya menurut saya ini terlalu pendek gitu ya. Sebenarnya bisa lebih panjang lagi ya. Cuma ya secara teori ya dia menggambarkan seperti itu. Ya buat saya kalau pola ini terjadi justru targetnya harus besar. Apalagi ini baru saja momentum turunnya baru terbentuk. Nah, selanjutnya ini adalah ascending triangle. Ini adalah kebalikannya, di mana kita memiliki harga resisten yang rata dan harga rendah atau support yang miring ke sisi atas. Kira-kira seperti ini bentuknya ascending triangle. Oke, dan yang kita tunggu adalah breakout-nya. Breakout-nya pada sisi atas atau pada sisi bawah. Kalau berhubung ini baru saja terjadi reversal, pembalikan pola, pembalikan tren, dan dia terbentuk seperti ini, maka biasanya pola ini menjadi valid ya, kawan-kawan sekalian. Dan tentu saja nanti ada beberapa katalis yang akan kita jadikan filter untuk mendapatkan entry posisi yang lebih baik ketika pola ini terbentuk ya. Oke, kita bisa menggerakkan dari ascending line pada sisi bawah ke poin A untuk mendapatkan target ya. Sekali lagi, apabila pola ini terbentuk dari kenaikan yang pertama atau yang kedua, ini sebenarnya targetnya bisa dimaksimalkan kembali ya.
Kalau secara teori target logisnya seperti ini, tetapi sebenarnya bisa lebih ya. Oke, sudah dua kita pelajari tentang triangle, yaitu yang pertama adalah symmetrical, yang kedua adalah ascending dan descending, dan sekarang kita akan belajar tentang segitiga yang ketiga, ya. Habis itu nggak ada lagi segitiga. Nah, oke. Dan ini yang ketiga kita belajar adalah pinen, dan durasi berlangsungnya pola lanjutan ini biasanya tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama. Waktunya pendek, ya bisa. Kalau kita menggunakan chart harian ya bisa sekitar 1 bulan ya, 3 minggu gitu ya, 1 bulan atau 3 minggu. Kalau kita menggunakan chart 1 hari, 1 jam maksud saya, itu ya bisa berlaku ya 1 sampai dengan 4 jam lah ya, biasanya seperti itu. Bisa dikatakan dia adalah pembentukan base, pembentukan konsolidasi yang berumur pendek ya, itu akan menjadi pinen. Tapi dia tetap dalam segitiga seperti ini. Oke, cuma bedanya dengan simetris ya durasinya saja ya. Pembentukan pola ini tidak akan berlangsung lama dan dia akan cepat sekali breakout pada kedua sisinya ya. Teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah bearish finance segitiga, tapi durasi waktunya di sini hanya terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari. Yang di sini juga terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari. Ya. Kurang lebih 1 sampai 3 minggu itu juga bisa ya dianggap sebagai bearish pinen maupun bullish pinen apabila kita menggunakan grafik harian. Oke. Nah, sudah 3 triangle yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kita akan belajar apa lagi? Yaitu panji. Panji atau flag atau bendera. Panji, flag atau bendera. Oke, panji, teman-teman. Ini ada kesamaan dengan finance, tetapi dia tidak selalu berbentuk segitiga. Kadang-kadang dia berbentuk segi empat gitu ya. Agak-agak mirip rectangle nanti yang akan kita bahas nanti. Flag memiliki kesamaan dengan finance muncul pada market yang dinamis. Kemunculan flag berlawanan dengan tren utama. Oke, kalau kita perhatikan tiang bendera dengan benderanya, kira-kira bendera itu kan berkibarnya dan tergantung dari kencangnya angin kan. Kalau dia anginnya kurang kan dia tetap akan layu kira-kira begitu ya. Nggak ada bendera yang ketiupnya ke atas kan. Kecuali anginnya dari bawah. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini adalah panji ya, flag. Ya modelnya seperti ini. Jadi dia berlawanan dengan tren utama ya. Berlawanan dengan tren utama. Dan ini juga tidak berlaku untuk durasi waktu yang lama, jadi waktunya singkat sekali ya. Teman-teman bisa 1 minggu 2 minggu lah ya, 1 minggu 2 minggu pada periode waktu grafik harian ya di daily. Bisa berlaku 1 sampai 2 minggu, bahkan bisa sampai 3 minggu. Oke, ini adalah 2 contoh dari panji naik dan panji turun ya. Bullish flag dan bearish flag, teman-teman bisa melihat di sini dia berlawanan dengan tren awalnya ya. Jadi tren awalnya itu naik, jadi yang turun ini dia berlawanan dengan kenaikan ini. Jadi dia membentuk pola menurun. Dan itu juga terjadi ketika momentum rally sedang berlangsung kuat ya, teman-teman. Momentum rally sedang berlangsung kuat dan yang di sini adalah momentum turun yang berlangsung kuat, maka dia biasanya akan membentuk bearish flag atau panji turun. Dan apa namanya, tiang benderanya ini kita kategorikan sebagai impuls ya, sebagai impuls wave-nya ya, impuls wave-nya ya, dan ini korektifnya. Jadi ini adalah impuls ya. Ini biasa kita sebut sebagai tiang benderanya ya. Yang benderanya pole ya.
Ini adalah impuls ya, kawan-kawan. Ini adalah sesuatu yang kuat, momentum turun yang kuat. Jadi ini adalah impuls. Oke, impuls, dan ini adalah korektifnya, correctionnya. Nah, ini yang membentuk pola korektif, dan ini terjadi kadang-kadang momentum atau ada sentimen positif maupun negatif pada satu jenis mata uang tertentu atau pada aset yang lain, yaitu sering terjadi pola bendera. Nanti akan mudah sekali kita mengidentifikasikannya di dalam chart. Oke, sudah berapa? 4 ya. Sekarang kita masuk yang ke-5. Pola lanjutan yang kelima adalah wedgie. Wedgie itu kayak gancu ya, gancu es ya. Wedgie itu gancu es kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Kira-kira seperti itu. Wedgie memiliki kemiripan dengan symmetrical triangle, namun wedgie memiliki sudut kemiringan yang curam atau terjal ya. Jadi sama-sama seperti mirip-mirip segitiga, tetapi derajat kemiringannya itu curam dan terjal. Oke, itu yang membedakannya ya. Ini adalah wedgie, kelihatan seperti ini. Ini wedgie-nya turun, ini adalah falling wedgie. Ini adalah rising wedgie. Pola wedgie ini adalah pola korektif sama yang lain, cuma korektifnya mungkin dalam, bisa 61,8%, bisa 76,8%, bahkan bisa sampai 88,6% ya. Itu adalah falling dan rising wedgie. Namun kadang-kadang pola ini juga terbentuk di ujung tren ya, kawan-kawan. Ini juga kadang-kadang terbentuk di ujung tren. Tetapi idealnya sih ini sebagai pola korektif, idealnya sih membentuk 3 pola sih ya, pola ABC gitu ya. Tetapi kadang-kadang karena ini adalah wedgie dengan sudut kemiringan yang tajam, biasa gelombang yang terjadi itu lebih membentuk banyak pola-pola whipsaw-nya ya, yang sekali tarik ke atas, tarik ke bawah, nah itu membentuk. Nah lama-lama dia akan mengkerucut, dan ini akan mudah diidentifikasi juga nantinya kalau kita menggunakan Bollinger Band maupun untuk apa ya. Oke. Nah ini kira-kira contohnya ya teman-teman. Contoh ini adalah polarizing wedgie, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dia membentuk sudut terjal ya, mungkin lebih dari 45 derajat untuk tren normalnya ya. Ini bisa 50-an derajat atau bahkan ke atasnya ya. Nah, ini penempatan posisinya untuk target acuannya kalau terjadi breakout pada sisi ini. Oke, nanti tidak, saya pastikan nanti kita akan gampang sekali mengenalinya di dalam MetaTrader. Oke, kira-kira seperti ini. Ini penempatan posisi pertama seperti ini. Kita juga bisa menempatkan target seperti ini, high low-nya kita turunin ya. Turunin dari pembentukan high yang di sini dan yang ke sini. Oke. Jadi kalau semakin curam dia semakin bagus. Apalagi dia terjadinya pada ujung tren, itu sangat dinanti-nanti ya, sangat dinanti-nanti. Ini banyak sekali terjadi pada aset-aset yang fluktuasinya dan volatilitasnya tinggi ya, mungkin pada BTC, cryptocurrency, maupun pada aset-aset pasangan mata uang eksotis. Yang penting yang pergerakan hariannya itu relatif besar ya, gitu ya, pair-pair yang fluktuasinya tinggi. Pola wedgie ini sering terlihat. Oke, ini adalah falling wedgie. Ya, modelnya seperti ini. Falling wedgie. Dan kita menunggu breakout-nya pada sisi yang mana. Sisi atas kita follow. Ini bagus sekali kalau terbentuk pada gelombang yang kedua dari teori LFF atau gelombang yang ketiga. Tapi sekali lagi pola ini juga terjadi pada ujung tren. Oke, ini hanya target secara teoritis dan tentunya kita bisa maksimalkan untuk target di dalam perdagangan nyatanya. Oke, kita bisa naikkan seperti ini juga targetnya. Oke.
Kalau kita dapat daerah breakout sih sebenarnya ya kita maksimalkan keuntungan itu dulu ya, nggak usah pasang target dulu pun nggak apa-apa. Yang penting kita buat swing itu bagus sekali. Kalau kita dapat pola ini ya kita bisa berselancar dengan tren ya yang baru saja terbentuk dari pola rising maupun falling wedge. Oke, yang ke-6. Oke, ini materinya pendek sekali ya, cuma butuh pengenalan aja nanti di dalam MetaTrader. Yang ke-6 adalah rectangle. Rectangle ini adalah bentuk persegi panjang ya, bentuk persegi panjang. Jadi hari ini saya cuma masukkan 6 aja ya pola lanjutan, meskipun ada yang lain. Saya ada masukkan 7 ya. Ini yang ke-6 adalah pengenalan untuk rectangle. Rectangle merupakan zona konsolidasi yang terbentuk selama tren berlangsung. Harga terlihat beristirahat dalam ruang range yang seimbang. Jadi bisa dikatakan ini adalah sideway yang memiliki harga tinggi yang setara dan harga rendah yang setara ya. Equal high dan equal low. Dan kalau dia terbentuknya di ujung tren ini bisa memasuki fase distribusi maupun fase konsolidasi untuk akumulasi. Tetapi kalau dia terbentuknya di tengah perjalanan, rectangle ini di dalam strategi supply dan demand biasanya dia disebut sebagai price acceptance zones ya. Jadi ini adalah pas ya, daerah pas biasanya disebutkan seperti itu. Ini bentuknya persegi panjang ya, bujur sangkar. Jadi ini contohnya di sini teman-teman sering mendapati seperti itu harga sideways di dalam pola rectangle. Konsolidasi berlangsung, resisten, support. Tergantung nanti breaknya kemana. Kalau ini adalah menjadi rectangle lanjutan, maka breaknya ke sisi atas. Maka target kita bisa kita jadikan ukuran 100% dari total kotak ini. Bisa kita naikkan menjadi targetnya. Ya satu kotak kan 100% ya, kurang lebih ya. Kita bisa menempatkan targetnya seperti ini ya. Oke, ini adalah pola rectangle bullish. Kemudian yang ini adalah pola rectangle bearish. Memiliki resisten yang kurang lebih sama, support yang kurang lebih sama, dan kita menunggu breakout-nya kemana. Kalau ini adalah pola lanjutan, maka kita cenderung pola ini bagus kalau terjadi pada penurunan pertama ya. Barangkali penurunan pertama itu kalau pola ini terbentuk jauh lebih efektif. Tapi kalau dalam penurunan di gelombang yang kelima, pola ini bisa menjadi fase akumulasi juga ya. Jadi tergantung pembentukan pola ini di mana. Tetapi ini identik ditandai atau diidentifikasi di dalam kelanjutan tren yang baru saja terbentuk ataupun pada tren yang sedang berlangsung. Oke, kita bisa mengambil 100% dari total kotak itu. Teman-teman juga bisa mengukurnya tentunya dengan Fibonacci retracement maupun untuk Fibonacci ekspansi juga bisa digunakan. Oke, yang terakhir, sorry ya, ini angkanya salah, harusnya 7 ya. Ini harusnya angkanya 7 ya. Cup and handle. Pola yang sangat jarang terjadi, tetapi ada gitu ya. Pola cangkir dan ganggangnya ya. Cup and handle adalah pola lanjutan yang mirip dengan cangkir yang memiliki pegangannya, gagangnya ditemukan oleh William O'Neill. Periode terbentuknya membutuhkan 1-8 bulan pada daily chart. Jadi ya durasi waktunya tuh lama sekali ya, sampai 1-8 bulan. Nanti kita akan temukan. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Cup and handle itu seperti ini. Oke, ini adalah pola lanjutan, juga bisa menjadi pola reversal apabila terjadi penembusan pada sisi bawah atau dia membentuk double top di sini ya. Ini bisa jadi pola reversal juga. Kalau terjadinya pada sisi bawah, pola ini biasanya dikenal dengan istilah rounding bottom. Kalau terbentuknya di atas itu untuk inversinya itu rounding top gitu ya, di mana momentum naiknya pelan-pelan kehilangan arah dan mulai turun.
Sama halnya di bawah ketika terjadi drop, posisi momentum turunnya perlahan-lahan melandai dan membentuk seperti cangkir ya pada sisi bawah. Tetapi pola ini biasanya adalah pola lanjutan ya. Oke, bentuknya kalau di dalam chart ini saya kasih ilustrasi seperti ini, teman-teman bisa melihat di sini ada tren yang sedang berlangsung dan membentuk pola cup melengkung seperti ini. Pada area resisten kadang-kadang dia bisa breakout sedikit, bentuk false breakout, juga kadang terjadi whipsaw pada zona ini untuk menjemput kantong likuiditas pada sisi atas, karena ini kan membentuk double top di sini ya, kadang-kadang bisa lebih sedikit, kadang-kadang juga kurang ya, itu toleransinya seperti itu. Oke, resisten, support, kemudian ada retracement, biasanya mengambil bagian kurang lebih separuh atau cuma hanya sekitar setengah cupnya atau 50%-nya ya, separuhnya. Kadang-kadang juga bisa lebih atau kurang ya, cuma 38% atau 61,8%. Sepanjang harga pada sisi atas ini membentuk pola melengkung. Oke, jadi durasinya relatif lama ya. Ini cangkirnya lama, kemudian bentuk gagangnya, pegangannya membutuhkan durasi yang lebih pendek karena itu adalah korektif atau retracement. Handle-nya 1 sampai 4 minggu. Oke, baru harga melanjutkan perjalanan. Nah, untuk targetnya bisa seperti ini. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa materi kita sudah sampaikan 7 buah pola lanjutan yang sering berlaku di dalam perdagangan harian, baik pada mata uang maupun pada aset lainnya ya. Oke, kita langsung masuk ke MetaTrader ya untuk melihat lebih jauh dan bagaimana dengan trading intraday harian, apa bisa menggunakan chart pattern seperti ini. Oke ya. Oke, kita lihat kepada chart hari ini ya. Mau lihat apa nih ya? Oke, kita akan mengidentifikasikan beberapa pola pattern yang sudah kita pelajari tadi, teman-teman sekalian. Nah, ini yang barusan teman-teman bisa melihat ini membentuk double bottom, pola reversal. Tetapi kalau kita lihat secara lebih rinci, kayaknya ini membentuk pola cup deh ya gitu ya. Masalahnya handle-nya tinggi ya. Ini pola reversal yang kita lihat ini sebenarnya ini bukan pola cup and handle jadinya ya. Ini membentuk rounding bottom ya, maksudnya melingkar ya. Penurunan momentumnya perlahan-lahan kehilangan momentum dan dia sepertinya agak bulat seperti itu. Nah, biasanya disebut sebagai rounding bottom ya. Ini adalah rounding bottom biasanya ya. Ini pola ini agak jarang sih ya. Pola ini agak jarang terjadi, tetapi ini hanya sebagai tambahan ya. Ini adalah rounding bottom. Ini adalah rounding bottom biasanya ya, karena dia melingkarnya seperti itu. Oke, mirip-mirip cup and handle, tapi ya dia terbentuk pada ujung tren penurunan. Jadi yang satu ya, yang kita tandai, ini kita lagi berada di USD Kanada chart harian ya, kawan-kawan sekalian. Chart harian pada sisi atas, teman-teman mungkin sedikit mengingat kembali, ini adalah pola apa nih? Ini adalah pola descending triangle. Ini adalah pola descending triangle, memiliki harga tinggi yang menurun dan harga rendah yang kurang lebih sama rata, dan yang perlu kita lakukan adalah menunggu breakout. Sudah breakout, ada retest, boleh kita masuk posisi. Ini adalah descending triangle. Oke. Ini adalah descending triangle. Oke. Ini terbentuk pada ujung tren ya. Ini masa-masa
COVID itu ya. Ini USD Kanada ya. Descending triangle, kita menunggu breakout. Kalau sudah ada breakout seperti ini, kita bisa menempatkan targetnya. Dan kita ambil dari high yang ini aja ya. Untuk targetnya kurang lebih kita satukan ke bawah ya. Kira-kira di zona ini kita semestinya keluar ya. Pada zona ini kita sudah harus keluar. Kita ambil 100%-nya ya dari pola ini. Oke, ini adalah descending triangle dan kita melihat di sini pola apa lagi di sini? Lanjutannya di sini harganya rendah, rata sama juga membentuk presisi sudut kemiringan ke sebelah kiri. Berarti ini masih membentuk pola descending triangle, pola lanjutannya di situ. Oke, gampang ya kita kenalinya ya. Oke, kita cari lagi melihat beberapa yang ada di sini. Kalau ini termasuk rising wedge, teman-teman bisa melihat di sini. Ini pola rising wedge. Kelihatan ya, ini adalah rising wedge. Oke, ini adalah rising wedge. Kita menunggu dan dia selalu bertolak belakang dengan tren yang baru saja berlaku ya. Ini adalah rising wedge. Oke, jika pola ini terbentuk minimal itu ada dua ya, dua titik. Tetapi kadang-kadang dia memberikan lebih tiga titik high, 2 titik atau 3 titik low. Yang harus kita lakukan adalah menunggu breakout ya. Kawan-kawan seperti ini ada breakout di sini, ada retest lagi di sini. Berarti ini adalah diskon price yang murah buat kita masuk pasar. Kita tinggal mengukur apakah jatuhnya 50 atau 61%. Baru kita masuk pasar di sini. Nah, ini adalah rising wedge yang pada umumnya terjadi pada harga momentum yang baru saja turun. Dan ini merupakan pola korektif sebenarnya di dalam teori LRWF. Jadi kita menunggu ya pola ini terbentuk dan kita bisa mengambil targetnya kira-kira kisaran 100% dari high low yang pertama ya, barangkali kita tempatkan di sini kira-kira ambil 100%-nya ya untuk mendapatkan targetnya di sini. Oke, target high low kita jadikan di sini ya, high low-nya di sini jadikan target di sini. Ini adalah rising wedge. Secara gamblang kita sudah melihat di sini. Dan apalagi yang bisa kita tangkap di sini, ini adalah pola apa lagi di sini? Low. Ini adalah kategori pola flag ya, kawan-kawan. Ini adalah pola bendera. Jadi ini kita impulsnya, ini korektifnya, ini adalah pola bendera, flex ya, panji. Jadi ini juga kita menunggu breakout pada sisi atas untuk melanjutkan lanjutan tren sebelumnya. Oke. Dan targetnya bisa kita tempatkan ambil dari titik high ke titik low-nya di sini. Kurang lebih seperti ini dan kita nempelkan di titik breakout-nya untuk mendapatkan targetnya di sini. Kurang lebih dapatnya di sini nanti. Oke. Ini 100%-nya ya kita ambil. Makanya sangat dinamis kita dalam penempatan target maupun posisi ya. Ini adalah pola flat ya, panji ya. Teman-teman, kita tandai semua supaya mata kita lebih terlatih dalam melihat bentuk dan pola lanjutan. Ini adalah pola panji atau flex. Oke, ada lagi nggak? Kita cari pola rectangle. Terlihat di sini. Bujur sangkar persegi 4. Oke, ini adalah rectangle, tapi di dalam konteks di sini dia bukan sebagai pola lanjutan untuk ke sisi atas, tapi dia berfungsi sebagai pola lanjutan dari penurunan. Ini adalah pola rectangle. Jadi kita menunggu breakout-nya kemana nih? Oke, ini adalah pola konsolidasi sideway. Ini adalah sideway ya, karena memiliki harga high dan low yang kurang lebih sama atau setara. Ini adalah rectangle ya, sideway. Teman-teman bisa melihat di sini. Kemudian di sini teman-teman mungkin melihat yang kerucut-kerucut di sini. Ini adalah pola pinen. Oke, ini pola pinen, teman-teman. Di sini ada pola ascending triangle pada pola yang kecil, tetapi saya lebih
Karena durasi pembentukannya berlaku pendek, maka ini adalah pinen ya. Ini adalah pinen. Ada pola lanjutan continuation yang tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk membentuk pola ini. Oke, jadi ini adalah pola pinen. Pola pinen ya. Oke, ini adalah pola pinen pada USD Kanada. Ya, gampang ya. Gampang mengidentifikasikannya ya. Nah, di sini sepertinya bentuk pola cup and handle. Nah, teman-teman cek di sini. Ini adalah pola cup dan end handle. Teman-teman bisa lihat di sini pola cup dan end handle. Ya, karena saya nggak bisa membuat lengkungan seperti di trading view, jadi saya gunakan lingkaran di sini ya. Teman-teman bisa melihat di sini height-nya equal, kemudian dia bentuknya melengkung dan terbentuk pada sisi atas, kemudian dia membentuk handle kurang lebih setengah atau 50% di sini. Ini adalah handle-nya ya. Oke, ini adalah handle-nya kurang lebih 60 atau 50%. Oke, kemudian terjadi breakout lagi di sini dan harga menaikkan perjalanan. Nah, secara teoritis ini harusnya mengambil jaraknya seperti ini ya, secara teori ya. Secara teori harusnya ambilnya seperti ini. Secara teori ya. Tapi saya lebih suka ambilnya yang proyeksi yang dari total low-nya di sini ke yang di sini. Lebih worth it untuk mengambil potensinya seperti itu. Ini adalah pola cup dan end handle ya. Hampir semua kita temukan ya di dalam pola USD Kanada harian hari ini. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam perdagangan intraday ataupun yang di 1 jam ya. Cup and handle ya sudah ya kita temukan, pinen sudah kita temukan, apalagi yang belum, descending udah, ascending kita ini masih rectangle yang kita lihat di sini, masih rectangle ya, masih rectangle. Rectangle, tapi ini juga bisa sebagai pola simetris kalau teman-teman lihat di sini. High dan low-nya ini adalah pola simetris yang membutuhkan breakout untuk mengkonfirmasi tren lanjutan ya, kawan-kawan. Ini rectangle-nya di sini. Kalau begini orang pikir reversal ya, teman-teman ya. Dari pola rectangle ini memasuki fase akumulasi, fase distribusi, breakout. Orang sudah mengambil posisi jual kalau dia modelnya begini ya, modelnya begini. Dia sudah ambil posisi jual atau minimal dia ambil posisi jual kalau ada korektif ke zona ini. Tapi dalam perjalanan kita melihat bahwa harga rendahnya membentuk harga rendah yang lebih tinggi, sehingga pola dari fase yang kita lihat ini hanya sebagai fase distribusi, ternyata ini tidak valid di dalam tren yang sedang berlangsung ini. Dan momentum malah di sini membentuk pola simetris segitiga ya, segitiga simetris dan breakout di sini. Oke, secara teori harusnya kita ngambil targetnya sekitar begini. Kalau ini kita identifikasikan sebagai pola simetris yang ada di sini. Pola segitiga simetris ya. Minimal membentuk 4 poin titik, tetapi kita dapati di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 poin ya, 5 poin di sini. Oke, apalagi, nah ini descending triangle, kita dapati descending triangle di sini, sama di sini. Oke, di sini kita dapati apalagi ini ya, ini sih kategori pinen atau rectangle pun boleh loh. Oke, jadi itu adalah beberapa contoh pola lanjutan, teman-teman sekalian. Beberapa contoh pola lanjutan yang tentunya bisa kita aplikasikan di dalam perdagangan. Sambil berjalan saya jelaskan dari pola-pola yang kita bahas ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya diketik. Nanti jangan sampai di ujung webinar ini baru ketik sambil dipikirkan apa dari penjelasan saya yang perlu dipertanyakan.
Oke, sekarang kita lihat kepada emas. Kita mau cari pola yang sama, tapi di emas pada periode waktu yang lebih kecil. Gitu ya. Kita lihatnya di 1 jam. Kita lihatnya di 1 jam. Aduh, internet saya ini agak gangguan, jadi catnya kelihatannya enggak. Ya, bentar ya, saya buka ulang ya. Saya buka ulang dulu catnya ini, kayaknya nggak update ya. Sebentar ya. Kita mau berdayakan dari apa yang kita pelajari ini di dalam periode yang lebih kecil. Apakah ini berlaku? Ya begitu ya. Sebentar ya. Internet saya agak lelet soalnya. Sambil dipikirkan ada pertanyaan mau ditanyakan boleh ya? Lumayan yang hadir hari ini 140 orang soalnya. Masa nggak ada yang ditanyakan di sini. Ini lama sekali keluarnya chat saya nih. Bentar ya, kawan sekalian, ini agak lelet. Se. Oke, bisa belum nih? Hmm, kita mau lihat bagaimana aplikasinya di dalam chat harian. Candle 1 jam bagaimana? Apakah di dalam periode yang lebih kecil untuk scalping apakah bisa gitu ya? Tujuan kita belajar ini kan begitu ya. Agak lelet sedikit soalnya ini. Hmm. Oke, lambat sekali ini. Nah, oke, misalnya kalau kita 1 jam ini dia bentuknya seperti apa sih? Kita lihat dari emas misalnya ya kawan-kawan sekalian. Emas ya, kalau mungkin dia akan hadir seperti ini ya untuk kategori pola lanjutan ini adalah mungkin dia adalah sebagai pinen ya. Pada kita kan lihatnya di 1 jam ya. Ini di 1 jam nih. Mungkin ini adalah pinen barangkali ya. Tapi nanti kita ngecek ya, teman-teman bisa melihat di sini. Ini membentuk pola apa? Nah, gitu ya. Ini adalah ascending triangle, breakout, retest, ascending triangle, breakout, retest. Nah, kita mau lihat nih, periode kecil ini ada apa di sini. Kita bisa lihat aja di 15 menit barangkali untuk mendeteksinya. Jadi tetap berguna ya pada periode kecil itu tetap bisa kita manfaatin ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk korektif ya teman-teman. Cuma ini kita buka time frame yang lebih kecil nanti akan kelihatan di situ. Oke, ini segitiga dengan harga rendah yang meninggi. Itu pola rectangle. Ascending triangle. Nah, bentuk yang seperti ini adalah bentuk pinen. Dia tuh pola lanjutan. Dan teman-teman bisa kategorikan itu sebagai pola base lah ya. Kita sering menyebutnya sebagai base ya, bentuk base. Cuma ya memiliki sudut kemiringan yang berbeda dari pemahaman kita selama ini ya. Selama ini mungkin kita hanya buat beberapa batasan di dalam itu.
Beberapa batasan seperti ini sebenarnya ya pola lanjutan ya. Cuma ini adalah pola lanjutan dalam price action. Pola price action, pola lanjutan price action ya. Tetapi sebenarnya sama saja di dalam pola grafik. Cuma kalau di dalam pola price action kita lihatnya hanya dalam beberapa candle ya. Tetapi kalau kita buka ke frame yang lebih kecil ya, candlenya juga banyak di situ ya. Dan itu yang saya katakan tergantung dari apa namanya, pola seperti ini adalah pola lanjutan, pola continuation dalam bentuk mungkin pola rising method atau apalah namanya gitu ya. Tetapi ya candle-candle korektif ini kalau kita jabarkan pada pola grafik ya dia bisa sebagai simetris, bisa sebagai rectangle, bisa sebagai pennant, flag atau rectangle dan yang lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Pola ini adalah pola lanjutan ya. Cuma kenapa kita pelajari tentang pola grafik? Ya supaya kita tujuan dari pembelajaran pola grafik yang panjang seperti pola continuation sebenarnya dikhususkan untuk perdagangan yang untuk jangka menengah dan jangka panjang gitu ya. Untuk jangka menengah dan jangka panjang. Dan itu kita akan menemukan apakah kita bisa menahan suatu posisi atau tidak dari pola tersebut. Jadi kalau kita lihatnya di grafik di candle 1 jam 2 jam, mungkin pola tersebut tidak menjanjikan posisi yang ditahan untuk durasi waktu yang lama, gitu ya. Karena yang kita lihat kan grafik 1 jam, tapi kalau kita lihat grafiknya dalam pola harian seperti ini, misalnya ini adalah pola yang bisa ditahan seperti ini, pola flag pada emas di daily seperti ini. Ini adalah pola flag. Pola panji yang bisa kita hold seperti itu ya. Mungkin ini membentuk pola rising wedge di sini pada durasi waktunya. Padahal kita lihatnya cuma beberapa candle itu ya. Di time frame kecil kita akan melihat pola yang seperti ini yang kita buat seperti ini akan kelihatan gitu ya. Ini pola rectangle mudah sekali kita mengidentifikasikannya di dalam pola grafik. Harian juga seperti ini. Kita sering menggambar seperti itu ya, ini namanya rectangle, pola lanjutan ya. Untuk yang bentuk pennant ya mungkin yang di sini seperti ini pembentukan base-nya di pennant gitu ya. Nah, ini rectangle untuk mungkin durasi waktu yang lebih lama, pola set day gitu ya. Ini rectangle nih, 1, 2, 3 hari, 3 hari pennant, 3 hari dari rectangle di formasi 1 jam. Kita tunggu breakout seperti itu. Dan itu adalah pola-pola lanjutan ya, yang bisa kita tandai dengan menggunakan trend line seperti ini adalah pennant dan sebagainya. Oke, dan sebagainya. Jadi materi kita pendek-pendek aja ya hari ini. Jadi tidak yang ribet-ribet ya. Dan untuk sekarang untuk emas mungkin lagi membentuk pola rising wedge, teman-teman bisa melihat di sini. Lagi membentuk pola rising wedge secara pola grafik. Ini adalah rising wedge dan pola rising wedge seperti yang sudah saya sampaikan minimal dia membentukkan 4 poin titik high dan 4 poin titik low 4 poin diantaranya 2 poin titik tertinggi 2 poin titik terendah tetapi kadang-kadang bisa lebih ya. Dan sekarang yang kita lihat dari emas ini adalah pola rising wedge. Oke, jadi belum terkonfirmasi sampai dia breakout secara trend line baru kita bisa melihat perubahan harga. Kalau dia tidak ada breakout, jadi harga masih akan zigzag di dalam rentang pergerakan yang semakin ke ujung semakin mengkerucut. Oke. Nah, kalau untuk harian, teman-teman, untuk trading harian untuk 15 menit dan di bawah 5 menit, durasi candle yang kita perlu perhatikan mungkin akan seperti ini. Sebenarnya ini adalah rectangle pola lanjutan ya. Ini rectangle pola lanjutan tergantung breaknya ya. Pola lanjutan ya. Jadi ya kita bisa pakai aja seperti itu atau ini bisa kita identifikasikan sebagai pola bendera panji turun. Hanya breakoutnya kemana ya gitu ya. Breakoutnya kemana. Pola panji gitu ya. Kita gunakan untuk scalping barangkali kita bisa mengidentifikasikan beberapa pola harga. Nah, misalnya di ini ya. Ini juga yang enggak sebagai pola rectangle di sini.
pola rectangle yang penting kita tandai bahwa pola tersebut terbentuk jangan di ujung gelombang tren ya, minimal terbentuk korektifnya di mulai turun pertama ya atau turun kedua, jangan yang turun ketiga ya. Kalau turun ketiga itu bisa terjadi pembalikan arah soalnya ya. Jadi kita harus secara arif melihat. Nah, ini adalah rising rising wedge sini. Ini adalah rising wedge break di sini ya. Kita udah tahu ya mau ngapain nih, rising wedge udah breaknya ke bawah nih gitu ya kira-kira ya. Rising wedge nih breaknya mau kemana nih? Rising wedge, pinen gitu ya. Di sini ada simetris lagi. Simetris triangle. Jadi ya tujuan dari pembelajaran itu untuk mendeteksi perubahan-perubahan perilaku perdagangan yang dilakukan oleh trader atau pedagang. Nah ini pola-pola ini menggambarkan perilakunya nih, perilaku kalian, perilaku saya dalam melihat chart ya, melihat grafik ya. Simpel-simpel aja ya kita ya. Saya yang ribet. Jadi nanti lihat grafik jangan sampai dibingungkan lagi ya. Karena tidak terlalu sulit untuk melihat pola-pola yang saya maksudkan ini. Tinggal menarik trendline dan sebagainya. Oke, teman-teman, saya pikir materi kita yang simpel ini tentang basic pola continuation sampai di sini. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada kita sudahi saja. Kita sudah 1 jam untuk menjelaskan beberapa pola dan ingat minggu depan kita akan ketemu lagi untuk mempelajari beberapa bentuk teori gelombang dan ini mungkin untuk teori gelombang Elliott saya lebih menekankan untuk pola-pola korektifnya ya. Jadi ada sinkronisasi dengan materi yang saya sampaikan dengan hari ini. Teori Elliott mungkin teman-teman sudah sering membaca, sering streaming, bentuknya apa, 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagainya. Dan itu adalah materi yang umum menggambarkan kebiasaan pasar, habitnya pasar. Tetapi mungkin saya lebih menekankan untuk mempelajari gelombang korektifnya ya. Teman-teman, saya sampaikan nanti. Oke, sama-sama kawan-kawan. Sama-sama. Oke, sampai jumpa ya pada minggu depan dan jangan lupa untuk registrasi supaya bisa ikuti lanjutannya ya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian, sampai jumpa.